Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa abi hafsi wa karamatihi fi qissati sariyatal khuluji. Wa abi hafsin, dan kepada Abu Hafs. Maksudnya sholatullah juga semoga tercurah limpahkan, semoga tersampaikan, semoga terhaturkan kepada Abi Hafs juga. Yang pertama kita kemarin sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Sholawatullahi alal mahdi al-hadil khalqi ilan nahdi. Pertama, semoga sholawatullah, rahmat Tuhan tercurah limpahkan kepada Nabi yang memberikan petunjuk kepada makhluk menuju jalan yang lurus. Di bait selanjutnya, wa abi bakrin fi siratihi wa lisani maqalatihi lahaji. Dan semoga juga salawat Allah tercurah limpahkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Kenapa beliau juga mendapat apresiasi salawat dari Allah? Karena dalam perjalanan hidup beliau memperjuangkan agama Islam, membela Nabi Muhammad, dan karena lisanu maqalatihi lahaji, karena juga lisan beliau yang selalu dalam kejujuran, ya, sampai mendapat gelar as-siddiq. Nah, yang ketiga sekarang wa abi hafsin wa karamatihi fi qissati sariyatal khuluji. Dan kepada Abu Hafs Sayyidina Umar bin Al-Khattab, khalifah kedua, wa karamatihi, dan karomahnya beliau yang nampak. Apa karomah? Nanti kita akan jelaskan. Karomah beliau fi qissati Sariyah al-Khuluji, dalam kisahnya Sariyah al-Khuluji, ya. Satu kaum dari bangsa Arab, Khuluj itu maknanya. Kita baca komentarnya dari Kiai Al-Fakir Bishri Mustafa. Ya, kitab ini merupakan Hasyiyah atau komentar kecil terkait Qasidah Al-Munfarijah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Yusuf bin Muhammad bin Yusuf At-Tuzani At-Tunisi, yang kita kenal Ibnu Nahwi itu, Ibnu Nahwi. Nah, di bait ini Kiai Bisri mengatakan wa abi hafsin itu apa maksudnya? Umar bin Khattab, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Orang yang terkenal masuk Islam gara-gara juga mendengar bacaan Al-Quran. Ya, hanya mendengar saudaranya membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qoha, gitu kan? Ma anzalna Qur'an litashqa, gitu kan? Nah, mendengar ayat begitu, kalau tidak orang yang punya pemahaman, sebagaimana saya pernah sampaikan kepada kalian terkait pernyataan Imam Az-Zarkashi, malam yakun lahu ilmun wa fahmun ataqwan wa tadabburun lam nudrik min lazzatil Qur'ani syai'an. Apa maknanya? Orang yang tidak punya ilmu, pemahaman, ketakwaan, dan tadabbur juga, merenungkan, maka tidak akan merasakan kelezatan apapun dari Al-Quran. Hanya baca saja tidak akan merasakan kelezatan. Nah, Sayyidina Umar yang terkenal juga masuk kategori orang-orang sahabat yang alimun al-alama alim, mendengar ayat ini hatinya tergerak gitu. Karena beliau punya pemahaman, punya ilmu juga, malaka Arabiyah juga, kemampuan berbahasa Arab, memahami bahasa Arab dengan baik. Ya. Dari saking cerdasnya beliau dibukukan dalam satu buku mengenai ijtihadatu Sayyidina Umar. Ijtihadnya Sayyidina Umar yang kadang secara kasat mata atau secara makna, secara kulitnya itu bertentangan dengan Al-Quran, namun kalau kita baca lagi justru itu menyesuaikan dengan tujuan-tujuan syariat. Itu jadi satu kitab mengenai kecerdasan ijtihad, cara beliau berpikir terkait hukum Islam. Nah, beliau juga mendapat sholawatullah, rahmat Tuhan, wa karomatihi, dan karamahnya. Apa karomah itu? Di bawah sesungguhnya dijelaskan, tetapi saya akan baca duluan. Wa'lam anal karomata, apa itu karomah? Amrun khorikun lil adati, adalah suatu perkara yang khorikun lil adah,
menyimpang dari kebiasaan. Menyimpang tidak berarti salah, menyimpang tidak sama dengan kebiasaan. Ya. Kok seharusnya kan orang tidak bisa berjalan di atas air dengan kakinya, tetapi ada seorang wali yang berjalan di atas air. Ya. Itu karomah, menyimpang dari kebiasaan masyarakat. Ala ya diwaliin, perkara yang karomah itu adalah perkara yang menyimpang dari kebiasaan yang ada pada sisi waliullah. Gairu muktaronin didakwatin nubuwati minhu, tanpa dibarengi dengan ajakan dakwah nubuwah, ajakan kenabian, ya, atau klaim kenabian. Jadi kalau berbarengan dengan kenabian itu bisa jadi karomah, mukjizat. Amun khariqul ada, perkara yang menyimpang dari kebiasaan tetapi juga dibarengi dengan kenabian. Nah, itu mukjizat namanya. Nabi Muhammad memiliki itu. Tetapi kalau sahabat bagaimana? Kalau hal-hal yang luar biasa yang timbul dari sahabat, luar nalar umat, di luar kebiasaan manusia, nah itu namanya karomah. Ya. Karena sahabat itu juga wali yang luar biasa. Wa inna sahibal karomati, ya, la yasta'nasu biha bal ishtaddu, ya, khawfuhu makhafata ayyakuna dzalika istidrajan. Namun pemilik karomah, seorang wali yang memiliki karomah atau sahabat, la yasta'nasu biha, tidak menjadi berbangga diri atau bahagia dengan karamah itu, tetapi bal yashtaddu khawfuhu, menjadi kuat kekhawatirannya, ketakutannya. Justru dengan mendapat karomah, seorang wali dapat karomah itu menjadi kuat, semakin takut. Takut apa? Makhafata ayyakuna dzalika istidrajan. Jangan-jangan hal-hal yang luar biasa yang dia dapatkan dari Tuhan, bisa terbang, bisa kayak sejenak, ya, atau seperti kisah Saria nanti kita akan baca, itu jangan-jangan merupakan istidrajan. Kalau bahasa Maduranya itu solak sarang pangeran. Apa istidrajan itu? Seakan-akan nih buat kamu tapi Allah tidak suka gitu. Nah, itu karomah ya. Nah, dalam cerita Sayyidina Abu Bakar itu memiliki karomah dalam kisahnya Syariah Al-Khuluj. Syariah itu siapa? Ismu rajulin, nama seseorang. Nama seseorang namanya Syariah. Al-Khuluji yaitu kaum minal Arabi, satu kaum dari Arab. Abu Hafiz itu apa sih kok bisa beliau disebut Abu Hafiz Sayyidina Umar? Abu Hafiz itu kunyatun li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kunyah ini ya gelar dari seorang bapak atau ibu, ya. Misalnya seperti Nabi Muhammad punya putra Al-Qasim, ya beliau dikenal Abul Qasim. Nah, Sayyidina Umar juga begitu, punya Hafiz, maka beliau disebut Abu Hafsin. Walaqabahu Al-Faruq atau walaqabuhu Al-Faruq. Sementara lakob ini julukan, beda dengan kunyah. Kunyah itu ada embel-embel umun dan abun. Ya. Misalnya kita punya nama anak Adam nanti maka saya disebut Abul Adam gitu. Kalau bahasa Madura kan kita punya Idris, ada seorang bapak punya anak namanya Idris. Bapak tadi disebut Pak Idris gitu kan. Gitu. Nah, lakob itu apa? Lakob itu julukan. Si pintar, si terbang, si apa, si gendut. Nah, lakobnya Sayyidina Umar itu apa? Siapa? Al-Faruq. Nama beliau, lakob beliau, julukan beliau Al-Faruq. Walahu karomatun dohiratun, beliau punya berapa keramat yang cukup tampak. Minha waqa'a, termasuk diantaranya apa yang sudah kita tuliskan tadi, yaitu min annahu radhiyallahu anhu kana yaumal jum'ati yaktubu bil Madinah. Saya terjemahkan langsung. Beliau itu satu ketika di hari Jumat berkhutbah di kota Madinah. Faro'a al-askaro binahawanat, ya. Maka Sayyidina Umar itu melihat pasukan militer, pasukan perangnya ada di Nahawanat.
Nahawanat ini suatu tempat yang namanya ini. Kalau di bahasa Indonesia itu kan nahafan. Nahawanat tuh jadi Sayyidina Umar saat khutbah di Madinah misalnya di sini, beliau tuh melihat ya dari saking kewaliannya beliau, karomahnya beliau, jarak 3.000 kilometer, jarak misalnya tidak tahu saya 33.000 kilometer tuh seperti apa jaraknya. Misalnya di sini Situbondo, Sayyidina Umar tuh melihat pasukan militernya Sayyidina Umar yang dipimpin oleh Sariyah itu ada di jarak 30 meter yang nama tempatnya itu Nahawanat. Nahawanat itu adalah sebuah kota di negara pegunungan selatan Hamadan. Hamadan itu daerah di Irak, Iran ya. Kan jauh dari Madinah. Madinah ini kota Jazirah Arab. Melihat sahabatnya dari saking walinya beliau jauhnya itu jaraknya 3.000 kilometer ke Iran. Melihat dari Madinah jauh sekali. Dari saking kewaliannya beliau melihat, oh ternyata pasukan yang beliau utus ke Iran itu di Nahafan atau bahasa Arabnya Nahawanat ya. Nihawin ya, ada bilang Nihawin ya. Di Nihawin melihat sejauh itu beliau waja'ala yasihu ya Sariya al-jabala. Tiba-tiba beliau karena melihat pasukan perangnya agak terdesak misalnya, maka beliau di Madinah saat khutbah Jumat ini manggil dengan berteriak gitu, wahai Sariyah gitu, bilang gitu, wahai Sariyah, pergi ke gunung itu. Nah, ucapan beliau di Madinah didengar jarak 3.000 kilometer, yaitu di daerah Nahafan di Iran itu, didengar dari Madinah. Luar biasa, jarak cukup panjang itu bisa didengar. Faso'ada, karena mendengar itu Sariyah itu faso'ada Sariyatun wajunduhu al-jabal, maka Sariyah pemimpinnya itu Sariyah tadi dan pasukan perangnya naik ke jabal, ke gunung tadi, karena diperintah Sayyidina Umar dari Madinah yang cukup jauh. Wa qatalu al-kuffar, dan mereka memerangi kaum kufar lewat berada di gunung tadi. Fahazamuhum wa katabu bidzalika ila Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Maka mereka menang ya, bisa mengalahkan orang kafir, lalu menulis surat yang disampaikan oleh Sariyah ini kepada Sayyidina Umar yang ada di Madinah. Wabada syahrin ja'ahu al-basyiru wa'ad afu Sariyah ya. Maka setelah 1 bulan datang itu al-basyir, pembawa kabar gembira, wa'ad afu Sariyah, apa ini ad-af ini, wa'adofa Sariyah ya. Setelah 1 bulan suratnya baru datang, yang itu ditulis dengan nama Sariyah yang mengirimkan, menceritakan bahwa Sariyah itu dan para tentaranya mendengar seruan Umar bin Khattab dari Madinah yang sampai jarak 3.000 kilometer ke negara Iran itu, mendengar suruh naik ke gunung biar selamat, biar menang. Dilakukan beneran, dan itu diceritakan, disampaikan di surat itu kepada Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah kedua ini. Itu kewalian, salah satu kewalian Sayyidina Umar bin Khattab ya. Jarak Madinah ke negara Iran yaitu Nahafan tadi, itu di sini jelaskan salah satu alafi kilometer ya, takriban kurang lebih 3.000 kilometer. Itu jaraknya belum memanggil bisa didengar ya. Dan sudah kita sering banyak mendengar ada wali yang memang manggil di rumahnya sampai ke masjid misalnya, atau manggil di rumahnya sampai ke sepudi misalnya. Itu wajar, Sayyidina Umar sudah pernah melakukan itu, punya karomah demikian. Nah, ini luar biasa, wajar Allah mengapresiasi Sayyidina Umar dengan sholawatullah ala Abi Hafsin wa karomatihi fi qissati Sariyatal khuludi. Sekira itu, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Rabbi zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.